sehingga kita dapat datang di lidah buka suci untuk kita bersama-sama belajar ajaran Nabi yang merupakan junjungan kita. Pagi ini saya mengambil ayat dari kitab Chongyong bab 24 ayat yang pertama yang tadi telah dibacakan dan akan saya ulang lagi. Chongyong bab 24 ayat yang pertama. Iman itu harus disempurnakan sendiri dan jalan suci itu harus dijalani sendiri pula. Sangat singkat ayat ini. Dan sebelum saya mulai, saya ingin menerangkan dulu sedikit tentang apa arti daripada iman. Iman dalam bahasa kitabnya adalah jen, yang arti dalam kamus itu artinya adalah jujur, tulus, ikhlas, percaya, yaitu artinya selaras kata-kata dengan perbuatan dari pribadi yang mengucapkan. Jadi jen itu kan pinggir ke kiri adalah ye, dan jen jadi. Jadi apa yang dikatakan itu jadi, atau satunya kata dengan yang dilakukan itu adalah artinya jen. Jadi secara khusus dalam keagamaan kita, yaitu setelah memilih yang baik lalu didekatnya sekokoh-kokohnya, itu adalah kata-kata dari bagian yang terdapat di dalam Chongyong bab 19 ayat yang ke-18. Ini adalah kata-kata daripada jen atau iman. Tapi ini kata-kata saya rasa kurang jelas. Maka sebaiknya saya memberi suatu cerita saja supaya kita menjelaskan apa itu artinya percaya setulus-tulusnya. Dalam suatu sekolah diadakan suatu acara akrobat di mana ada akrobat itu adalah di atas ambang yang terbentang di atas dua tiang ini ada orang yang naik sepeda dengan keseimbangan tanpa ban, hanya pelot, lalu ada kayu yang panjang untuk keseimbangannya. Dia bisa dari sisi sini ke sana, mundur lagi ke sisi sini. Anak-anak sangat senang dengan akrobat tersebut. Lalu MC-nya mengatakan, apakah ada anak-anak yang berani menggonceng bapak ini bermain di atas? Anak-anak semua diam, tidak ada yang berani. Tetapi ada satu orang yang mengatakan, saya berani. Wah, apa betul ya? Coba kalau berani kamu naik. Lalu anak itu naik dengan tangga, lalu gonceng pada bapak itu tetap tubuhnya dan menyeberang dari kiri ke kanan dan balik lagi. Ternyata anak tersebut berani dan tidak takut. Lalu setelah turun ditanyai, apa kamu kenal dengan bapak ini? Tidak. Mengapa kamu berani? Saya percaya pada bapak ini. Mengapa percaya? Karena saya pernah lihat bapak ini latihan di tempatnya. Karena waktu saya ke tempatnya orang tua atau ke tempat famili di desa, lihat orang ini latihan dan tidak pernah jatuh. Maka saya percaya dengan hati yang tulus
bahwa saya berani gonceng dan tidak akan mencelakakan saya. Kepercayaan yang tulus itu adalah iman. Jadi kalau kita sudah percaya dengan betul, seperti yang kalian tadi mengatakan, setelah memilih yang satu yang baik, lalu di dekatnya kira-kira, itulah iman. Jadi kalau kita setelah memilih ajaran Nabi kita adalah Nabi yang terbaik, ajaran yang terbaik, maka walaupun mendapat iming-imingan dari tetangga-tetangga kita, iman kita tetap satu, yaitu Nabi. Ini yang saya perlu jelaskan, garis bawahi, iman itu adalah suatu kepercayaan yang harus kita tanamkan sedini mungkin pada ajaran kita. Dalam agama kita, orang itu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi sing sama jin. Sing itu adalah watak sejati yang terdiri dari intelijensi, dan jin yang oleh dalam kitab Tunjuk hanya disebut dengan sinuai. Tetapi dalam santet jin dijabarkan lebih banyak. Sing atau perasaan itu adalah disebut dengan uju, yaitu sinuai ju ai di. Si itu adalah senang atau gembira, nu itu marah, ai itu sedih, ju itu adalah khawatir, ai satunya adalah katakan misalnya lain adalah cinta, adalah benci, dan I adalah nafsu. Semuanya bisa kita kendalikan. Kalau kita mau baik, itu kita harus mengendalikan jin kita, nafsu kita, perasaan-perasaan kita harus dikendalikan supaya sing kita, watak sejati kita jadi lebih menonjol. Itu banyak telah disebutkan oleh Allah. Maka saya tidak memanjang-lebarkan, cuma saya menggarisbawahi bahwa ada dua perasaan yang sulit sekali hilang dalam diri seorang, yaitu adalah ju, khawatir, dan I atau nafsu. Jadi rasa khawatir itu biasanya sangat membekas hingga membuat suatu yang kita bisa namakan trauma. Jadi karena khawatir itu menjadikan orang menjadi depresi atau menjadi trauma. Itu walaupun kita bisa sadar atau kita bisa mengatasi masalah, tapi masih tetap biasanya membekas. Itu saya alami sendiri. Kalau saya ini kalau sudah suruh ada suaranya belum, saya masih makratap. Perasaan ini karena apa? Karena perasaan ini adalah 24 tahun yang lalu pada peristiwa lain. Tetangga saya itu rumahnya didobrak pakai balok. Belum. Jadi perasaan itu, suara itu masih tetap membekas. Walaupun saya ini sudah aman, keadaan ini sudah tidak mungkin. Atau saya kalau waktu itu saya juga sadar pintu depan saya itu tidak saya kunci. Jadi kalau masa ke tempat saya kira-kira
nafsu itu baik nafsu baik atau nafsu yang jelek itu jarang sekali bisa hindari. Jadi tetap pasti ada. Ini yang saya katakan apa adanya. Mengapa ajaran Nabi mengutamakan sin dan harus memiliki jin. Dan jin itu yang saya pengalaman dari saya adalah dua ini yang tidak gampang hilang. Dan dalam nyanyian atau kata-kata sang senji ada yang disebut rensin wei. Hati manusia senantiasa rawan. Apa yang diartikan dari rawan? Adalah rawan itu adalah pikiran atau keinginan atau hati kita ini selalu berubah-ubah, tidak tetap. Itu ada rawan. Jadi rawan itu gampang berubah, tidak bisa pernah jadi gampang berubah. Itu harus kita mengerti dulu kata-kata sang senji. Khawatir itu termasuk salah satu yang membuat hati kita menjadi rawan. Dan kerawanan pikiran itu biasanya menjadi sifat atau tindak tanduk dari orang rohani, karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan orang. Orang itu biasanya senang enak, tidak mau susah. Itu harus kita akui. Kalau punya cari kerjaan ya yang enak, yang gampang. Kalau yang susah-susah, namanya ngurusi sampah, bau, dan urusan kuli, ngangkut barang itu biasanya dihindari. Jadi banyak orang yang cari enaknya itu memang jadi watak dari manusia. Maka itu waktu zaman dahulu, zaman Belanda, saya kolonial ini, banyak orang yang memimpikan anak-anaknya kalau sekolah lulusnya jadi pamong pegawai pemerintahan, artinya PNS yang zaman dulu namanya terkenal pamong. Sebab ingin anaknya menjadi gajinya besar, bermartabat, terpandang di sekitarnya, dan kerjanya ringan. Tetapi setelah kemerdekaan, pegawai negeri itu gajinya sedikit, maka banyak orang yang mirip dan mau jadi pegawai negeri, kecuali kalau terpaksa. Semuanya menginginkan anaknya menjadi teknokrat, menjadi dokter, menjadi sipir, hakim, pedagang yang besar. Maka sekolahnya didorong menjadi sekolah yang bergengsi atau memilih sekolah-sekolah. Itu adalah karena didorong kekhawatiran dan didorong oleh mimpi dari orang tua supaya anaknya lebih baik kehidupannya daripada mereka sendiri. Maka cita-cita orang itu adalah menginginkan generasi yang berikutnya lebih baik daripada generasi sekarang. Maka orang tua yang normal, ini saya artikan yang normal, yang berpenghasilan baik, yang berpendidikan, ya. Jangan yang orang tua yang nyeleneh. Maka menginginkan anaknya sejak dini itu les ini, les itu, belajar ini, belajar itu, dan juga memilihkan sekolah favorit. Maka sekolah di pusaka kenyataannya karena tidak favorit kurang murid. Itu menjadi kenyataan. Beda dengan sekolah warga, ambisius dan sebagainya. Ini harus menjadi kenyataan. Karena apa? Karena dianggap sekolah di pusaka itu sekolahnya orang bului. Karena orang bului pendidikannya mesti rendah. Itu
pusaka itu agak lebih baik nilainya daripada sekolah lain yang lain. Maka banyak orang tua menekankan, kamu itu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, harus les ini, harus sekolah ini, harus apa. Dan orang tua yang sangat menekankan pada anaknya menjadikan trauma bagi anak, itu harus rasakan. Jadi anak-anak itu walaupun masuk dari orang tua yang baik, tetapi menjadi penekanan pada kejiwaan dari anak-anak. Karena tiap orang itu, tiap anak itu mempunyai kekhususan atau bakat yang berlainan. Dan saya ada satu cerita, saya tidak biasa menggambarkan orang-orang bagaimana, tapi biasanya saya mengambil suatu cerita yang banyak berhubungan dengan binatang. Maka ini ada satu cerita yang baik sekali, yaitu tentang burung gereja, burung merpati, burung elang, dan kura-kura. Semuanya mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri. Pada suatu waktu, 4 binatang ini ketemu. Lalu mereka saling membanggakan kelebihan masing-masing. Kura-kura mengatakan bahwa ia sangat bahagia dan bangga karena bisa hidup lama. Kura-kura itu umurnya memang lama, sampai ratusan tahun. Ia juga bisa hidup di air dan di darat, serta mempunyai tempurung yang keras sehingga dia kuat. Dia merasa bahwa saya hewan yang paling hebat. Tetapi burung elang juga tidak mau kalah. Dia mengatakan bahwa dia bisa terbang sangat tinggi, dan dalam ketinggian dia bisa melihat jauh di depan mangsa yang akan dimakan. Dia bisa menerkam tikus atau ayam yang dilihat, dan dia pasti bisa mencengkeram dengan baik dan tidak akan melepaskan mangsanya. Maka dia merasakan binatang yang paling kuat. Namun burung merpati mengatakan, saya walaupun tidak sekuat elang, tapi saya bisa terbang tinggi seperti elang. Saya bisa terbang jauh seperti elang, dan saya bisa digunakan oleh manusia untuk mengirim pesan. Jadi merpati pos itu kan kakinya bisa ditaliin kertas mengirim surat. Jadi dia merasa saya ini binatang yang baik dan kuat. Lalu giliran burung gereja atau emprit, ya bisa sini katakan, dia menyatakan, saya menyadari bahwa saya ini binatang kecil. Saya tidak sekuat elang, tidak terbangnya tidak sekuat merpati, dan saya juga tidak punya punggung sekuat dan kura-kura. Tetapi saya ini hidupnya bahagia, terbang ke sini, terbang ke sana, numpang tinggal di kubur bisa, numpang tinggal di rumah kosong bisa, numpang rumah sekolah bisa. Saya bebas hidupnya, saya enak. Walaupun saya tidak mempunyai tempat dan tidak kuat, tetapi saya setiap saat bisa berkicau atau bernyanyi dengan gembira. Dan orang-orang juga senang dengan kicauan saya. Terbukti burung-burung sebangsa saya ini tidak diburu oleh orang. Jadi biasanya burung emprit atau burung gereja itu tidak diburu oleh orang, cuma kadang-kadang dijaring untuk nanti kalau kelenteng untuk kalau orang siswa dilepas burung
kan dilepas lagi, jadi tidak dimakan. Jadi dia mengatakan, saya senang menjadi guru. Pada saat guru-guru ini berkata, liwatlah seorang pendeta. Pendeta itu mengatakan, itu tidak perlu diperdebatkan, karena Tuhan telah memberi kelebihan dan kehebatan pada masing-masing orang atau binatang. Yang penting kita adalah menjadi hidup baik dan berguna dalam kehidupan kita. Walaupun kita dilahirkan ada kekurangan dan kelemahan, tetapi semuanya itu juga mempunyai kelebihan. Maka semuanya tidak perlu diperdebatkan. Setelah mendengar ini, guru-guru tersebut sadar ada kelebihan dan ada kekurangan. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup ini bisa sukses, bisa kurang. Maka jangan selalu berkuatir dengan keadaan kita yang kita terima saat ini. Karena dalam kitab Jomyung juga dikatakan, sungguh maha besarlah kebajikan puisi Tuhan yang maha roh. Dirinya tidak tampak, didengar tidak terdengar, namun tiada wujud yang tanpa dia. Adapun kenyataan Tuhan yang maha roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Jadi kita tidak boleh khawatir dengan nasib dari anak-anak kita besoknya bagaimana, sebab semua ini sudah mempunyai garis sendiri-sendiri. Jadi dengan kita mendengar ayat dari kitab suci ini dan kita dengar cerita dari burung tersebut, maka kita tidak wajib khawatir dengan kehidupan dari anak-anak kita. Kalau kita memang hidup dalam sekarang ini dalam kekurangan, percaya dengan kelakuan kita yang baik, dengan kebajikan yang kita yang tulus dan berusaha hati kita dalam menjalankan ajaran agama, pasti anak-anak kita akan mendapat hidup yang baik. Jadi mimpi atau ambisi atau cita-cita dari orang tua itu adalah baik selama tidak menekan pada pribadi anak. Sebab rasa khawatir tentang kehidupan anak besok itu pandai atau buruk, kaya atau miskin, bahagia atau menderita, sukses atau gagal, sehat atau sakitan, yang selalu membayangi orang tua itu hanya kekhawatiran yang merupakan perasaan atau nafsu tadi. Seharusnya kita harus menyadari bahwa nasib seseorang ini harus dijalani dengan baik. Maka dikatakan iman itu harus dijalani dengan baik dan jalan suci itu harus dijalani dengan sendiri. Iman itu harus disempurnakan sendiri dan jalan suci itu harus dijalani sendiri. Ya. Jadi kewajiban kita atau kita nanti memberi pelajaran pada anak-anak kita, kamu harus tekun belajar itu supaya kamu nanti bisa menjalani hidupmu dengan sebaik-baik. Sebab dengan ilmu pengetahuan yang sekarang ini sangat maju, tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa mengapa saya kok begitu, mengapa saya kok begitu. Maka tadi seperti saya yang dengar Pak Kunci mengatakan, saya sudah berusaha baik, jualan,
rasa yang baik, ternyata kok nggak laku. Mengapa begini? Mengapa begini? Jangan menyalahkan keadaan. Jadi memang mungkin kita ini belum mendapat nasib yang baik, tapi percaya dengan terus berjuang kita akan mendapat jalan yang terbaik. Dan saya ada satu cerita lagi yang mengenai kehidupan seseorang yang sudah sangat baik tetapi tidak merasa nyaman. Sudah baik, gajinya besar, tapi tidak nyaman. Ada seorang wanita, dia merasa bahwa dia ini pada orang yang baik, kerjanya baik. Dia bekerja pada sebuah firma keuangan internasional, gajinya sudah 6 digit, jadi sudah 1 juta bulan ke atas. Bisa bayangkan, gajinya besar sekali. Tapi dia merasa tidak puas dengan kerjaan. Aneh. Jadi orang itu, saya katakan aneh. Karena apa? Dia ini bekerja dalam 1 minggu itu kan dalam 100 bisa. Padahal setiap orang ini normalnya 1 hari itu kerjanya 8 jam kali 7, 1 minggu 7 hari itu berapa? 56. Pagi itu sering ya, 56 jam. Tapi dia kerjanya sampai hampir 2 kali 1 jam. Pada suatu hari dia itu panggil bosnya, kamu harus mengerjakan pekerjaan ini. Padahal itu sudah jam 3 pagi dan dia sudah ngantuk-ngantuknya bukan main. Tidak boleh menolak kerjaan ini. Dia sudah tidak mandi selama 4 hari, sehingga baunya, tubuhnya sudah tidak karuan. 4 hari tidak mandi, tidak gosok gigi, karena dipres oleh kerjaan. Dan setelah kerjaan itu selesai, kasih kerjaan lagi, sudah jam 3 pagi. Dia katakan tidak bisa menolak kerjaan. Kalau menolak, bagaimana? Ya. Terpaksa dia menerima. Dan oleh temannya dikatakan, biasa, saya dulu juga begitu. Saya dulu juga ditekan. Ini memang kerjaan harus diselesaikan. Karena ini ada suatu firma keuangan ya. Jadi mengurusi keuangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Jadi cabang-cabangnya di Amerika, Inggris, dan dia waktu itu bertempat di Inggris. Terpaksa dia harus melaksanakan walaupun dengan dongkol. Lalu dia akan pindah kerjaan. Tapi apa ya? Yang cari-cari kerjaan, tapi mana kerjaan itu sudah kerjaan yang paling baik yang ada di waktu itu di dunia ini ya. Pada suatu hari ada suatu perusahaan yang karena jasanya dia menganalisa keuangannya sehingga berhasil mengatasi krisis, mengadakan jamuan makan siang yang diundang kepada suatu hotel yang bisa menghadap sungai Thames dekat Tower Bridge dan Tower of London.
datang disuguhi makanan salmon dengan berbumbu rempah-rempah dan diberi anggur putih bernama sansir. Dia merasakan makanan ini bukan main enaknya. Ikan salmon yang setelah diminumi anggur putih ya bernama sansir ini, sensier ini, jadi rasanya enak, ikannya terasa, bumbunya terasa, badan juga enak. Setelah itu setelah ini habis, disuguh lagi anggur merah yang bukan main rasanya. Dia menanyakan pada chef dari rumah makan itu, mengapa makanan ini menjadi lain daripada yang lain? Chef dari rumah makan itu mengatakan, ini karena anggur putih ya, dari ikan salmon dan juga anggur merah yang saya. Ini kalau bukan anggur yang baik, tidak akan membawa efek yang enak seperti ini. Dia mencatat suatu besar. Jadi anggur ini mempengaruhi makanan. Ini kebudayaan barat ya. Jadi kalau di sini saya kira memang tidak tepat. Kalau di sini tidak ada orang yang minum bir atau anggur. Nah ini cerita karena saya baca dari Chicken Shop Professor dari pengarang barat, maka cerita ini mengatakan anggur. Namun dia membaca-baca literatur anggur. Ternyata pemilih anggur itu bukan suatu kerja yang mudah. Harus orang itu harus mempunyai pengalaman yang baik, belajar yang baik, dan mendapat ijazah. Tidak perlu mendapat ijazah itu, orang itu harus belajar. Maka setelah dia dipindah ke Amerika, di New York, karena perusahaannya bukan cabang di sana, dia lalu sekolah anggur. Dan dia menerapkan konsep TQM, Total Quality Management, yaitu ajaran jika kau memberi perhatian tertinggi kepada kualitas produkmu, uang akan menghampiri. Jadi sekolah itu mengatakan punya konsep TQM, Total Quality Management. Jika kau memberi perhatian tertinggi pada kualitas produkmu, uang akan menghampiri. Jadi dia mengikuti sekolah itu ujian, dan ujian ini juga tidak gampang. Dia harus dengan mata tertutup mencicipi anggur. Ini anggur apa? Ini anggur apa? Mengidentifikasi 36 jenis anggur dengan mata tertutup dan harus lulus tes selama 4 hari. Setelah dia lulus, dia mulai meninggalkan kerjaan analisa keuangan. Dia bisa mendapat ijazah yang disebut dengan Master of Wine, MW, dengan gaji yang tidak kalah dengan yang. Semoga apa yang saya katakan, ceritakan bermanfaat untuk saya dan depan saudara, sehingga kita dalam kehidupan bisa menjadi lebih baik. Gue tentu.